2023J yang akan menjelaskan tentang permainan kecil yaitu keepers. Perkenalkan, nama saya Giga Absilawan dengan NIM akhir 340. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Setio Nugroho dengan NIM akhir 343. Perkenalkan, nama saya Audi Janur Pertiwi dengan NIM akhir 344. Perkenalkan, nama saya Mahendra Eko Saputra dengan NIM akhir 347. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Nurul Ulum NIM 348. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Putra dengan NIM 350. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Zeratif NIM 351. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Ramadan dengan NIM 352. Selanjutnya, simak video berikut ini. Permainan keepers. Permainan keepers sendiri adalah permainan tradisional asal Belanda yang namanya diambil dari kata keepers. Permainan ini terdiri dari dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 12 orang. Dan setiap regu memiliki tujuan yang berbeda. Regu offense atau regu pemukul memiliki tujuan untuk memukul bola dengan sah dan berlari menuju ke tiang hinggap dan kembali lagi ke ruang bebas dengan selamat tanpa mati. Dan untuk tujuan dari regu defense yaitu menangkap bola dan mematikan pemain offense atau regu pemukul supaya mati. Nah, selanjutnya untuk bentuk lapangan dari permainan kiper sendiri adalah persegi panjang, bentuknya bisa dilihat. Untuk lapangan dari permainan kiper sendiri yaitu panjangnya dari awal sampai pojok sana adalah 70 meter dan lebarnya adalah 50 meter. Di sini ada dua ruang, yaitu ruang pemukul dan ruang bebas yang masing-masing panjangnya adalah 5 meter, lebarnya sama 30 meter. Untuk di sini sendiri itu dinamakan garis tengah. Garis tengah sendiri adalah garis yang ditujukan untuk sebagai tolak ukur apabila pukulan itu sah, maka pukulan itu harus melewati garis tengah atau setelahnya. Nah, di sebelah sini ada dua tiang. Ini dinamakan tiang hinggap. Tiang hinggap sendiri adalah area di mana pemukul bisa berlindung sementara di sini kembali lagi ke ruang pemukul atau ruang bebas. Baik, selanjutnya untuk cara bermain sendiri yaitu yang pertama, cara bermain untuk regu offense yaitu dengan cara memukul bola dengan cara dilempar sendiri dan dipukul secara sendiri. Apabila pukulannya berhasil, maka pemukul berlari menuju tiang bebas atau tiang hinggap dan kembali menuju ke ruang bebas. Untuk regu defense sendiri yaitu berusaha untuk melempar atau menimpuk pemain pemukul yang sedang berlari menuju ke tiang hinggap atau sedang kembali menuju ke ruang bebas. Pemain defense juga bisa menghentikan atau menunda lari dari pemukul dengan cara melemparkan bola melewati ruang bebas atau ruang pemukul. Selanjutnya untuk peraturan bermain. Jadi peraturan bermain untuk offense sendiri yaitu pemukul hanya diperbolehkan memukul satu kali, artinya pemukul hanya diberikan satu kali kesempatan. Apabila satu kali kesempatan itu pemukul tidak berhasil memukul dengan secara sah, maka pemukul bisa menunggu di ruang pemukul, menunggu pukulan berhasil dari rekannya. Jika pukulan itu benar, apabila pukulan tersebut melewati garis tengah atau setelahnya, apabila pukulannya tidak sampai melewati garis tengah atau keluar dari garis tepi lapangan, maka pukulannya dianggap tidak sah. Dan apabila pukulannya benar atau sah, maka pemukul harus berlari menuju ke tiang hinggap dan berusaha kembali menuju ke ruang bebas. Nah, untuk peraturan regu defense sendiri yaitu yang pertama, regu defense tidak boleh mengganggu laju lari pemain pemukul yang sedang berlari, entah itu sedang menuju ke tiang hinggap ataupun sedang kembali menuju ke ruang bebas. Kedua, regu defense tidak boleh menangkap dengan menggunakan dua tangan. Artinya regu defense harus menggunakan satu tangan ketika menangkap bola pukulan. Selanjutnya untuk tangkapan bola ketiga dari regu defense, bola dilemparkan ke atas secara vertikal. Setelah bola jatuh ke tanah, maka regu defense harus berlari mencari tempat berlindung, bisa ke tiang hinggap atau kembali ke ruang bebas. Selanjutnya untuk cara memukul atau mematikan itu dengan cara melempar atau mentik pemain tersebut dan tidak boleh sambil berlari. Artinya yang berlari adalah rekan yang mengepung pemain yang ingin dimatikan dan tidak boleh di atas kemaluan, harus di bawah kemaluan. Nah, untuk regu defense sendiri itu bisa memperlambat laju lari dari regu offense atau pemukul dengan cara melempar bola kembali ke ruang pemukul atau ruang bebas untuk memperlambat laju lari dari pemukul atau tim offense. Namun tetap tujuan utamanya adalah mentik atau melempar bola untuk mematikan regu pemukul atau tim offense. Selanjutnya untuk peraturan dari pukulan sendiri adalah yang pertama, pemain pemukul hanya diperbolehkan memukul satu kali saja, yaitu satu kali kesempatan untuk memukul.
Yang kedua, pukulan atau pemukul harus sesuai dengan urutan BO atau betting order yang sudah distorkan. Selanjutnya, apabila pemukul gagal melakukan pukulan secara sah, maka pemukul harus menunggu di ruang pemukul untuk menunggu pukulan yang sah selanjutnya dari rekannya. Pukulan dianggap sah apabila melewati garis tengah. Apabila bola sudah melewati garis tengah secara sah, lalu muntir keluar, maka pukulan tetap dianggap benar. Selanjutnya untuk peraturan pelari sendiri. Pelari diperbolehkan untuk berlari menuju ke tiang hinggap apabila pukulannya dianggap sah atau benar. Pelari juga bisa hinggap di tiang hinggap untuk berlindung apabila pukulannya tadi bolanya sudah dilemparkan kembali melewati ruang bebas. Oke, selanjutnya yaitu cara hinggap. Cara hinggap dari pelari sendiri adalah dengan memegang tiang hinggap yang ada di sebelah sana. Bisa tiang hinggap yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, bebas boleh di mana saja. Dan selanjutnya yaitu lemparan, menangkap dan juga melempar bola. Dalam permainan keepers diperbolehkan hanya dengan satu tangan. Apabila menangkap menggunakan dua tangan, maka dianggap tidak sah. Dan juga apabila melempar atau hendak mematikan pemain offense atau regu pemukul, tidak boleh sambil berlari. Artinya harus berdiri di tempat dan tidak boleh sambil berlari sambil memukul. Nah, untuk regu defense sendiri, yaitu diperbolehkan melakukan lemparan di area pinggul ke bawah. Di selain itu dianggap tidak sah. Namun apabila pemain pelari atau regu offense merunduk saat dilempar lalu terkena bagian dada atau punggung, maka lemparan dianggap sah karena yang melakukan kesalahan adalah pelari atau tim pemukul, bukan dari regu defense atau yang melempar. Nah, untuk mati sendiri, pemain dikatakan mati apabila pertama, pemain terkena tik atau lemparan bola dari regu defense. Yang kedua, pemukul keluar dari ruangan pemukul, maka pemain dianggap mati. Waktu permainan kiper sendiri adalah 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit, menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat itu. Selanjutnya ada 2 pergantian, yaitu pergantian bebas dan pergantian tidak bebas. Pergantian tidak bebas terjadi apabila regu pemukul atau tim offense terkena lemparan dari regu defense, maka secara otomatis regu offense tadi berubah menjadi regu defense dan masih bisa melempar kembali ke regu offense apabila ada dari regu offense yang belum mendapatkan pertolongan antara hinggap di tiang hinggap ataupun kembali ke ruang bebas. Selanjutnya pergantian bebas. Pergantian bebas terjadi apabila pertama, tongkat pemukul keluar dari area ruang pemukul. Yang kedua, pemukul atau pelari berlari keluar menuju garis tepi lapangan. Dan selanjutnya pergantian bebas terjadi apabila bola dibakar menuju ke ruang bebas dan tidak ada satu orang pun dari regu offense yang berhasil kembali menuju ruang bebas. Yang terakhir, pergantian bebas terjadi apabila tim pemukul atau regu offense keluar dari garis batas ruang bebas atau ruang pemukul tanpa usaha untuk memukul. Selanjutnya yaitu penilaian. Jadi penilaian dalam permainan kiper sendiri adalah poin 1, apabila regu pemukul berhasil memukul secara sah melewati garis tengah dan menuju ke tiang hinggap, lalu kembali lagi ke ruang bebas atas bantuan teman dan tidak dengan pukulannya sendiri. Yang kedua, poin 2, apabila pemukul berhasil memukul secara sah melewati garis tengah lalu menuju ke tiang hinggap dan kembali lagi ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, dia mendapatkan poin 2. Poin 2 lagi, apabila regu pemukul atau pemukul berhasil memukul secara sah melewati garis tengah, lalu saat dia menuju ke tiang hinggap, dia berusaha dilempar oleh regu defense namun tidak kena, lalu dia kembali lagi ke ruang bebas secara sah tanpa mati, maka dia mendapatkan poin 2. Lalu poin 1 untuk tim defense apabila dia berhasil melakukan tangkapan bola sebelum menyentuh tanah dengan satu tangan. Lalu untuk wasit sendiri, yaitu ada satu wasit utama yang bertugas memimpin pertandingan dan dibantu oleh wasit garis yang menentukan bola sah atau tidak. Instruksi dari wasit sendiri yaitu 3 kali peluit panjang untuk mengawali dan mengakhiri pertandingan, dan 2 kali peluit panjang apabila terjadi pergantian bebas. Lalu 2 kali peluit pendek apabila pukulannya tidak sah, dan 1 kali peluit panjang apabila bola dilemparkan melewati ruang pemukul atau ruang bebas atau terjadi pergantian tidak bebas. Selanjutnya untuk peralatan dari permainan kiper sendiri, tongkat pemukul. Yang kedua adalah bola tenis. Dan untuk wasit sendiri adalah yang pertama ada peluit, 2 ada bendera wasit yang digunakan oleh wasit garis untuk menentukan apakah bola sah melewati garis tengah atau tidak.
banyak kali.